Aku terpaksa menikah dengan pria tua. Perjuangan hidup dini. Matahari sore yang hangat mulai tenggelam di balik bukit, menyisakan semburat oranye di langit kampung kecil tempatku tinggal. Angin sepoi-sepoi yang biasanya membawa rasa damai, kini terasa berat di dada. Hari-hari belakangan ini sungguh terasa berbeda, terutama sejak ayah jatuh sakit. Aku, Dini, gadis berusia 19 tahun yang sejak kecil selalu menjadi tumpuan harapan keluarga, kini dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari mimpi-mimpi sederhanaku. Ayahku dulunya seorang petani yang gigih. Meskipun kami bukan keluarga yang berkecukupan, hidup kami selalu cukup untuk bertahan. Aku masih ingat ketika dulu ayah sering tersenyum sambil menyabit padi di sawahnya. Tapi sekarang, tubuhnya yang dulu kuat terbaring lemah di kasur bambu, ditemani derit-derit ranjang kayu yang semakin menua. Dini, air minum buat ayahmu sudah siap? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Wajah ibu terlihat lelah, lebih tua dari usianya. Setiap kerutan di wajahnya menandakan beban yang kian berat dipikulnya. "Iya, Bu, ini sudah siap," jawabku sambil membawa segelas air dan duduk di samping ranjang ayah. Melihat wajah ayah yang pucat membuat hatiku terasa sesak. Sakit ayah yang terus berlarut-larut semakin menguras isi dompet kami. Uang simpanan yang tak seberapa itu habis untuk membayar obat-obatan. Sementara penghasilan yang dulu datang dari hasil ladang kini terhenti. Kita harus cari uang untuk beli obat lagi, Bu. Aku bisa mencoba kerja di kota kalau perlu, kataku dengan suara pelan, meski aku tahu ibu tak akan setuju. Aku rela melakukan apa saja demi kesembuhan ayah. Namun, sebelum ibu bisa menjawab, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ibu menatapku dengan pandangan gelisah, lalu bergegas membukakan pintu. Saat pintu terbuka, berdirilah Pak Wirya di depan rumah kami. Pria kaya yang sudah berusia lebih dari 50 tahun itu, mengenakan sarung mahal dan kemeja bersih, kontras dengan suasana rumah kami yang kumuh. "Oh, Pak Wirya, silakan masuk," ucap ibu dengan suara rendah. Ada nada takut yang terselip. Aku tahu Pak Wirya sering membantu orang-orang di desa ini, tapi tak ada yang gratis darinya. Setiap kebaikan yang ia lakukan pasti diiringi dengan permintaan balasan. Pak Wirya masuk dengan senyum tipis di wajahnya, namun senyum itu tidak memberi rasa nyaman. "Bagaimana keadaan suamimu, Bu Rahayu?" tanyanya. Matanya melirik ke arah ayah yang terbaring lemah. "Kondisinya masih belum membaik, Pak. Kami sedang berusaha mencari biaya untuk pengobatannya," jawab ibu, menundukkan kepala. "Begitu ya? Sebenarnya aku ingin bicara soal hutang yang kalian pinjam dariku bulan lalu," kata Pak Wirya sambil duduk di kursi kayu reyot di sudut ruangan. Aku tercekat. Kami memang meminjam uang dari Pak Wirya untuk membiayai pengobatan ayah. Tapi aku tahu, ibu belum punya uang untuk membayarnya kembali. "Ampun, Pak. Kami akan berusaha melunasi hutang itu. Tapi tolong beri kami sedikit waktu lagi," ibu memohon dengan nada lemah. Pak Wirya tersenyum sinis, lalu menatapku dengan pandangan yang membuatku merasa tidak nyaman. "Tidak perlu terburu-buru, Bu. Sebenarnya, saya ada tawaran lain untuk kalian. Sesuatu yang bisa meringankan beban kalian tanpa harus terburu-buru melunasi hutang," ucapnya perlahan, suaranya penuh tipu muslihat. Aku menatap ibu dengan penuh tanya, tapi ibu hanya diam, wajahnya terlihat semakin pucat. Pak Wirya melanjutkan, "Tawaran saya sederhana. Anakmu, Dini, bisa menikah denganku. Dengan begitu, hutang kalian akan lunas." Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar kata-kata itu. Aku menatap Pak Wirya dengan perasaan jijik dan takut yang bercampur jadi satu. Seakan-akan seluruh duniaku tiba-tiba runtuh dalam sekejap. "Tidak, Pak, itu tidak mungkin," seruku dengan suara bergetar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Namun, Pak Wirya hanya tersenyum seolah tahu bahwa aku tak punya pilihan lain. Sementara ibu, yang biasanya selalu membelaku, kali ini hanya bisa menundukkan kepala tanpa kata. Disinilah aku berada, terjebak antara keinginan untuk menyelamatkan ayah dan kenyataan bahwa masa depanku mungkin tak lagi milikku sendiri. Malam itu, rumah kami terasa begitu sunyi, namun dalam keheningan itu, hatiku bergejolak. Pikiranku terus dipenuhi dengan kata-kata Pak Wirya yang menawarkan jalan keluar dari hutang keluarga, tapi dengan harga yang begitu mahal, pernikahan dengannya.
Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Setiap kali mengingat usianya yang 2 kali lipat dari usiaku, dada ini terasa sesak. Ibu tidak mungkin serius kan? Tanyaku kepada ibu saat kami sedang duduk di ruang tengah. Ayah masih terbaring di kamar, batuk-batuk pelan. Ibu diam saja, wajahnya penuh kerutan kecemasan, menatap lantai seperti mencari jawaban di sana. Bu, aku masih terlalu muda. Pak Wirya. Dia lebih pantas jadi ayahku. Suaraku gemetar. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Ibu menatapku. Matanya yang biasanya tegas kini penuh dengan beban. Nak, ibu tahu ini sulit. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Utang kita kepada Pak Wirya sudah terlalu besar. Kalau kita tak melunasi, kita bisa kehilangan rumah ini. Apalagi pengobatan ayahmu masih butuh biaya besar. Kalau kita tidak segera bertindak, bagaimana nasib kita? Kata-kata ibu seakan menyayat hatiku. Aku tahu ibu bukanlah orang yang kejam atau tega. Ia hanya seorang perempuan yang kelelahan dan putus asa. Aku ingin marah, tapi tidak bisa. Ibu terjebak dalam situasi yang sama sulitnya denganku. Hanya saja dia melihat lamaran Pak Wirya sebagai satu-satunya jalan keluar. Sore harinya, Pak Wirya kembali datang ke rumah. Kali ini tidak sendiri. Dia membawa sebuah kotak besar berwarna merah marun dengan pita emas yang melingkari. Kotak itu terlihat begitu mewah dan mencolok. Kontras dengan kesederhanaan rumah kami. Dini, Bu Rahayu, sapa Pak Wirya dengan senyum tipis yang sama seperti kemarin. Dia duduk dengan santai di kursi bambu yang telah usang, lalu meletakkan kotak itu di meja. Ini adalah lamaran resmi dariku, ucapnya tanpa basa-basi. Tanganku gemetar saat melihat ibu membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa perhiasan emas dan sepasang cincin yang mengilap. Seolah-olah benda-benda itu adalah simbol perjanjian yang tak bisa kutolak. Aku tahu keadaan keluarga kalian. Aku siap menanggung biaya pengobatan suamimu sepenuhnya. Dan sebagai tambahan, hutang kalian akan segera lunas. Asalkan Dini mau menikah denganku, lanjut Pak Wirya sambil menatapku tajam. Hatiku hancur mendengar ucapan itu. Seperti sedang dipertontonkan, seakan hidupku hanya sekedar alat tawar-menawar. Ku tatap ibu, berharap dia akan menolaknya, berharap ibu akan melindungiku seperti biasanya. Tapi kali ini, ibu hanya tertunduk diam, napasnya berat, dan aku tahu dalam diam itu ada persetujuan. Ibu tidak melihat jalan lain. Dini, suara ibu bergetar. Ibu tidak ingin memaksamu, tapi ini demi kebaikan kita semua. Ayahmu butuh pengobatan, dan kita tak punya pilihan lain. Tidak, Bu. Pasti ada cara lain. Protesku dengan putus asa, namun ibu hanya menatapku dengan air mata di pelupuk matanya. Hatiku tenggelam semakin dalam. Pak Wirya berdiri dari tempat duduknya, berjalan mendekat, dan berbicara dengan nada yang lebih halus. Dini, kamu tahu aku hanya ingin yang terbaik untukmu dan keluargamu. Aku akan menjaga kalian, memberikan kalian hidup yang layak. Kita bisa hidup tanpa kekurangan lagi. Kata-katanya terdengar seperti racun, membungkus ancamannya dalam janji-janji manis. Aku terdiam, perasaanku bergejolak antara rasa takut, marah, dan tak berdaya. Bagaimana mungkin aku menikahi pria seperti Pak Wirya, seorang pria yang usianya cukup untuk menjadi ayahku, yang tidak pernah kutahu selain sebagai pemberi hutang. Namun, setiap kali aku memikirkan ayah yang sakit, dan ibu yang semakin lelah, hatiku hancur. Aku mencintai mereka. Tetapi apakah itu berarti aku harus mengorbankan seluruh hidupku? Pak Wirya pun menambahkan, aku tak butuh jawaban sekarang, Dini. Tapi ingat, waktu kalian untuk membayar hutang semakin sedikit. Aku harap kamu bisa membuat keputusan yang bijaksana. Setelah memberikan kata-kata terakhirnya, Pak Wirya pun beranjak pulang, meninggalkan kami di tengah ruang yang penuh dengan perhiasan yang terlihat begitu dingin dan tak bernyawa. Aku menatap ibu, namun kali ini aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya seperti seluruh harapanku lenyap. Saat itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam-malam panjang semakin sulit kulalui. Setiap detik terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Di dalam kamar sempit ini, aku meringkuk di atas kasur tipis, berusaha menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Rasanya seolah hidupku perlahan ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung.
Pernikahan dengan Pak Wirya adalah mimpi buruk yang kini semakin mendekat menjadi kenyataan. Suara batuk ayah di kamar sebelah mengingatkanku akan kenyataan yang keras. Aku harus memilih antara kebebasanku atau nyawa ayahku. Setiap pagi saat keluar rumah, tatapan warga desa seakan menyayat hati. Mereka mulai berbisik di belakangku, membicarakan tentang aku yang akan menikah dengan pria tua kaya di desa. Di pasar, di jalan setapak menuju ladang, semua mata memandangku dengan penuh penasaran dan terkadang cemoohan terselubung. Kasihan Dini, masih muda sudah mau dinikahi Pak Wirya, terdengar lirih dari sekelompok ibu-ibu yang duduk di warung pinggir jalan. Dia pasti terpaksa, tapi apa daya utang keluarganya sudah banyak, sahut yang lain. Aku menunduk, mempercepat langkahku. Tak ada gunanya melawan kata-kata mereka. Aku sendiri pun tahu bahwa dalam keadaan ini, aku tak lebih dari budak hutang. Tapi dalam hati, amarah dan rasa takut terus berkecamuk. Bagaimana bisa aku menikah dengan pria yang sama sekali tak kucintai, pria yang seharusnya menjadi ayah, bukan suami? Suatu sore, di tengah kegundahanku, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke sawah di pinggiran desa, tempat aku biasa menyendiri sejak kecil. Di sana, angin bertiup lembut, membelai rambutku yang terurai. Setidaknya di sini aku bisa merasakan ketenangan meski hanya sejenak. Dini, sebuah suara yang familiar memanggilku dari kejauhan. Aku menoleh dan melihat seorang pemuda tinggi dengan senyum hangat. Mata itu, senyuman itu. Adi? Tanyaku tak percaya. Dia adalah teman masa kecilku, sahabat yang dulu selalu bermain bersamaku sebelum dia pergi merantau ke kota beberapa tahun lalu. Iya, ini aku. Kamu masih ingat kan? Adi tersenyum, mendekat dengan langkah cepat. Meski sudah bertahun-tahun tak bertemu, aku masih bisa merasakan kedekatan yang dulu pernah kami miliki. Adi, kamu kapan kembali? Tanyaku terkejut namun senang. Kehadirannya seperti cahaya di tengah kegelapan yang selama ini membelitku. Adi mengangguk pelan. Baru beberapa hari ini, aku dengar banyak tentang desa kita dan juga tentang kamu. Dia menatapku dengan serius, dan aku tahu apa yang dimaksudnya. Gosip tentang aku dan Pak Wirya pasti sudah menyebar sampai ke telinganya. Kami duduk di pinggir sawah, menatap matahari sore yang mulai merendah. Adi menatapku dengan lembut, sementara aku berusaha mengendalikan perasaan yang sudah lama terpendam. Di balik wajah cerianya, ada ketulusan yang tak pernah kutemukan di diri orang lain, apalagi Pak Wirya. Dini, aku tahu kamu sedang menghadapi masalah besar. Tapi aku hanya ingin bilang, kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku ada di sini, ucapnya dengan suara lembut. Kata-katanya, meskipun sederhana, membuatku merasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa ada yang peduli padaku tanpa syarat. Air mataku yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh, dan aku mulai menceritakan segalanya. Tentang hutang keluarga, kondisi ayahku, dan lamaran Pak Wirya yang semakin mendesak. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau menggenggam tanganku untuk menenangkanku. Dini, aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus tahu bahwa hidupmu berharga. Kamu tidak pantas dikorbankan hanya demi menutupi hutang yang bukan salahmu, kata Adi dengan nada tegas namun lembut. Dia menatap mataku, seolah ingin meyakinkanku bahwa masih ada jalan keluar yang lebih baik. Tapi aku harus bagaimana, Di? Ayah butuh pengobatan, dan kami tidak punya uang. Hutang itu, tidak ada yang bisa melunasinya selain menikah dengan Pak Wirya, jawabku putus asa. Adi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku akan mencoba membantumu, Dini. Kita akan cari jalan lain. Jangan menyerah begitu saja. Kamu berhak memilih jalan hidupmu sendiri. Perkataannya membuat hatiku bergetar. Meski aku tahu situasinya rumit, entah kenapa kehadiran Adi membuatku merasa lebih kuat. Selama ini, aku merasa seperti burung yang terjebak di dalam sangkar. Tapi Adi memberikan harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada cara untuk terbang bebas. Namun di balik rasa nyaman yang mulai tumbuh di hatiku, ada rasa bersalah yang besar. Aku tahu perasaanku terhadap Adi mulai berubah. Setiap kali dia tersenyum, hatiku berdebar. Tapi aku juga sadar bahwa perasaan ini tak ada artinya, karena aku sudah terikat pada janji hutang yang memenjarakan hidupku.
Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Adi menatapku dan berkata, "Kamu tidak sendiri, Dini. Aku akan ada di sini, apapun yang terjadi." Di saat itu, aku hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hatiku, aku tahu, meski ada Adi di sisiku, jalan yang harus kuhadapi masih panjang dan penuh duri. Hari yang kutakuti akhirnya tiba. Langit mendung seakan merasakan apa yang berkecamuk dalam hatiku. Di dalam rumah yang sederhana ini, orang-orang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahanku dengan Pak Wirya. Kegembiraan semu tampak di wajah ibu dan tetangga yang datang membantu, seolah ini adalah pernikahan yang indah. Tapi hanya aku yang tahu, di balik semua itu, hatiku terasa mati. Gaun pengantin putih yang kupakai terasa seperti penjara yang menghimpit. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri dengan mata hampa. Siapa gadis ini? Apakah ini benar-benar aku, Dini, yang dulu memiliki mimpi tentang masa depan? Mimpi-mimpi itu kini sirna, tergantikan dengan kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan. "Ibu, apa ini satu-satunya jalan?" Tanyaku pelan, menatap ibu yang sedang merapikan kerudungku. Mata ibu yang lelah dan penuh kesedihan menatapku sejenak, lalu ia menghela napas panjang. "Dini? Nak, ibu tahu ini berat, tapi ini demi keluarga kita. Hutang kita sudah menumpuk, dan hanya ini jalan keluarnya," jawab ibu dengan suara serak. Tangannya gemetar saat menyentuh pundakku, seolah ia pun merasa bersalah. Aku terdiam, tak mampu menjawab lagi. Di dalam hati, aku hanya bisa merintih, berharap ada keajaiban yang membebaskanku dari semua ini. Namun, keajaiban tak kunjung datang. Dan di luar sana, Pak Wirya sudah menunggu, bersiap mengikatku dalam pernikahan yang sama sekali tidak kuinginkan. Ketika aku melangkah keluar rumah, mataku segera menangkap sosok Adi di antara tamu yang hadir. Dia berdiri di belakang, tubuhnya tampak tegang. Matanya yang selalu hangat kini dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Aku tahu, dia ingin menyelamatkanku, ingin menarikku keluar dari neraka ini, tapi dia tak berdaya. Tatapan kami bertemu, dan di sana aku melihat perasaan yang sama, ketidakberdayaan. Kami terjebak dalam keadaan yang tak bisa kami ubah. Aku ingin berlari ke arahnya, memohon untuk menyelamatkanku. Tapi kakiku terasa berat, seolah rantai tak terlihat mengikatku di tempatku berdiri. Saat langkahku semakin mendekati Pak Wirya, perasaanku semakin remuk. Wajah tua Pak Wirya yang penuh senyum kemenangan membuatku merasa mual. Dia tersenyum bangga, seolah telah memenangkan hadiah besar dalam hidupnya. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan semua orang. "Selamat Pak Wirya. Akhirnya bisa juga menikahi gadis secantik Dini." Terdengar salah satu tamu berbisik. Ucapan itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Ketika prosesi pernikahan dimulai, semuanya seperti berjalan lambat. Kata-kata penghulu terdengar samar-samar di telingaku, sementara pikiranku melayang jauh, membayangkan kehidupan yang akan kulewati bersama pria yang tak kucintai. Dalam hati aku berteriak, memohon agar ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera kutinggalkan. Namun, saat akhirnya aku mengucapkan akad nikah, aku tahu tak ada jalan keluar lagi. Saya terima nikahnya. Kata-kataku terasa berat, dan begitu selesai, rasanya dunia runtuh. Aku kini resmi menjadi istri Pak Wirya. Selama acara berlangsung, Pak Wirya terus menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan melarikan diri. Sentuhannya membuatku merasa jijik, tapi aku tak punya pilihan. Adi berdiri di sudut, menatapku dengan mata yang penuh luka. Pandangannya mengungkapkan lebih dari sekedar perasaan kehilangan. Ia tahu aku terjebak dalam situasi yang tak adil. Hatinya hancur, sama seperti hatiku. Ketika malam menjelang, dan tamu-tamu mulai pulang, perasaan takut mulai menghantamku. Aku tak siap menghadapi malam pertama ini, hidup bersama pria yang lebih cocok menjadi ayahku. Aku merasa terkurung dalam penjara tanpa pintu keluar. Di dalam kamar, Pak Wirya duduk di kursi, menatapku dengan senyum puas. "Sekarang, kita resmi suami istri Dini," katanya pelan, tetapi suaranya terdengar seperti ancaman. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di saat itu, aku tahu bahwa kehidupanku yang lama telah berakhir. Aku telah memilih untuk mengorbankan kebebasanku demi keluarga. Tapi apakah ini benar-benar pengorbanan yang layak?
Ataukah ini adalah awal dari penjara yang lebih besar? Sudah beberapa bulan berlalu sejak pernikahanku dengan Pak Wirya. Hari-hari yang kulewati terasa hampa, seolah-olah jiwaku perlahan menghilang. Aku menjalani hari-hari seperti mesin, tanpa perasaan, tanpa tujuan. Pak Wirya memperlakukan aku seperti trofi, menunjukkan kebanggaannya setiap kali ada orang datang berkunjung ke rumah kami. Di depan orang lain, aku adalah istri yang dipuja. Tapi di balik senyum palsu itu, ada rasa sakit yang terus kupendam. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan meja di ruang kerja Pak Wirya, pandanganku tertuju pada tumpukan kertas yang berantakan di salah satu laci meja. Seperti ada sesuatu yang memanggilku untuk mendekat. Dengan hati-hati, aku membuka laci tersebut. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen yang familiar. Surat-surat perjanjian hutang keluarga kami dengan Pak Wirya. Rasa penasaran menggerakkanku untuk membaca lebih lanjut. Aku mengambil dokumen-dokumen itu dan duduk di kursi. Jantungku berdebar saat mataku melintasi angka-angka yang tertera di sana. Ada sesuatu yang tak masuk akal. Jumlah hutang yang tertulis jauh lebih besar daripada yang pernah kudengar dari ibu. Aku tahu keluarga kami memang berhutang, tapi tidak sebesar ini. Tanganku bergetar saat aku menemukan sebuah catatan kecil di balik salah satu dokumen. Catatan itu tampaknya berasal dari Pak Wirya sendiri. Tulisan tangannya sangat jelas. Di situ tertulis, jumlah hutang harus dinaikkan agar perjanjian ini berhasil. Rasa dingin merambat di punggungku. Apa maksudnya? Mengapa hutang keluarga kami sengaja dibesar-besarkan? Dengan perasaan kacau, aku menggeledah dokumen-dokumen lainnya dan menemukan lebih banyak kejanggalan. Ada perhitungan yang tampaknya sengaja dibuat rumit untuk membingungkan orang tuaku. Setiap kali kubaca ulang, semakin jelas terlihat bahwa hutang yang dijatuhkan pada keluarga kami adalah jebakan. Dan kemudian, kenyataan yang lebih menghancurkan datang. Dari catatan yang kutemukan, aku menyadari bahwa Pak Wirya telah menargetkanku sejak lama. Dia bukan sekedar seorang tetangga baik yang membantu keluarga kami di saat sulit. Dia telah mengincarku sejak aku masih remaja. Dan seluruh perjanjian hutang ini hanyalah cara untuk memaksaku masuk ke dalam perangkapnya. Aku terhenyak di kursi, merasa dunia runtuh di sekitarku. Semua pengorbananku selama ini, rasa sakit yang kutanggung, semua karena rencana licik Pak Wirya. Dia tahu keluargaku akan kesulitan melunasi hutang, dan dengan sengaja menciptakan situasi di mana aku tak punya pilihan selain menikah dengannya. Aku merasa diriku telah dijual, bukan hanya oleh keadaan, tetapi juga oleh kebohongan dan manipulasi Pak Wirya. Dengan hati yang hancur, aku menyadari bahwa aku bukan hanya korban dari kemiskinan keluargaku, tetapi juga korban dari rencana licik yang telah direncanakan sejak lama. Pandanganku kabur karena air mata, dan aku merasa seperti tercekik. Hidupku telah dihancurkan oleh seseorang yang aku percayai sebagai penyelamat, tapi ternyata adalah penjahat terbesar dalam hidupku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku terperangkap dalam pernikahan ini, dengan pria yang telah memanipulasi keluargaku demi keinginannya sendiri. Aku ingin berlari, berteriak, melepaskan diriku dari semua ini, tapi kemana aku bisa pergi? Aku tidak punya siapa-siapa selain orang tuaku, yang juga tertipu dalam permainan licik ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir tentang semua kebohongan yang selama ini ditutupi. Hatiku hancur, tapi di dalam kehancuran itu, muncul kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan Pak Wirya terus menguasai hidupku dengan kebohongannya. Namun, langkah apa yang bisa kuambil? Aku hanya seorang istri muda tanpa kuasa, terjebak dalam pernikahan yang tak kuinginkan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari jalan keluar dari penjara ini, apapun resikonya. Disinilah kesadaranku terbuka, bahwa selama ini aku bukanlah sekedar korban, tapi ada kekuatan dalam diriku yang bisa melawan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun, seolah langit ikut merasakan kesedihanku. Di dalam kamar yang dingin, aku duduk terpaku, memandangi cermin. Wajahku tampak pucat, mata bengkak karena tangisan yang tak pernah berhenti. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi di sini. Hidupku bersama Pak Wirya hanyalah penjara tanpa cinta, tanpa harapan. Setelah mengetahui kebenaran tentang perjanjian hutang yang licik, hatiku benar-benar hancur. Aku memandang ke arah jendela yang separuh terbuka. Udara malam yang dingin masuk ke kamar, memberikan sedikit rasa nyaman.
Keputusanku sudah bulat. Aku akan pergi. Tidak ada lagi yang bisa mengikatku pada pria tua licik itu. Meski rasa takut menghantui pikiranku, dukungan dari Adi memberiku keberanian yang tak pernah aku sangka. Adi menungguku di tempat yang kami sepakati, di ujung jalan menuju hutan kecil di belakang desa. Aku mengenakan mantel tipis dan mengemasi beberapa barang yang penting. Dengan napas tertahan, aku melangkah keluar dari kamar. Setiap detik terasa begitu panjang, dan suara detak jantungku memenuhi telinga. Aku melewati pintu rumah dengan hati-hati, berharap langkah kakiku tak terdengar oleh Pak Wirya atau pembantu rumah. Begitu keluar dari rumah, aku berlari secepat mungkin, tak memedulikan hujan yang mulai deras. Tubuhku menggigil, tapi aku tak peduli, aku hanya ingin bebas. Saat mencapai tempat Adi menunggu, aku melihatnya berdiri di sana dengan wajah cemas. Namun begitu melihatku, dia langsung mendekat dan memelukku erat. "Kamu aman sekarang, Din," bisiknya lembut. Kami berlari bersama menuju rumah aman yang telah Adi siapkan di luar desa, jauh dari jangkauan Pak Wirya. Dalam keheningan malam, aku merasa sedikit tenang, meski ketakutan bahwa Pak Wirya akan mengejar kami terus menghantui. Keesokan paginya, kemarahan Pak Wirya meledak. Dia menemukan bahwa aku telah kabur dan langsung mencari tahu kemana aku pergi. Tak hanya itu, dia mulai mengancam akan membalas dendam pada keluargaku. Ancaman ini semakin membuatku merasa bersalah, tapi Adi berjanji akan melindungiku dan keluarga. Adi tak tinggal diam. Dengan bukti-bukti yang kutemukan tentang manipulasi hutang Pak Wirya, Adi berusaha mengungkap kebenaran di hadapan warga desa. Awalnya, banyak yang tak percaya. Namun, setelah Adi membeberkan lebih banyak bukti dan cerita dari orang-orang lain yang juga menjadi korban manipulasi Pak Wirya, perlahan-lahan, warga desa mulai membuka mata. Pak Wirya yang selama ini disegani, ternyata hanyalah seorang pria tamak yang memanfaatkan posisinya untuk menjerat orang-orang dengan hutang yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Warga desa, yang selama ini tunduk pada Pak Wirya, akhirnya berbalik melawan. Mereka mulai menuntut keadilan, menuntut agar Pak Wirya dihukum atas segala perbuatannya. Reputasi Pak Wirya hancur dalam sekejap, dan pria tua itu akhirnya terusir dari desa. Dengan rasa malu dan marah, dia pergi meninggalkan desa tanpa jejak, namun ancamannya tetap menghantui pikiranku. Meski aku telah terbebas dari jeratannya, luka di dalam diriku masih membekas. Hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku kehilangan banyak hal, termasuk rasa percaya diri dan kebebasan yang pernah kumiliki. Tapi, bersama Adi, aku tahu bahwa aku bisa memulai hidup baru. Dengan perlahan, kami membangun kembali kehidupan kami di desa. Meski kenangan pahit tak akan pernah hilang, aku belajar bahwa tidak semua penderitaan berakhir dengan kegelapan. Di tengah kesulitan, aku menemukan kekuatan untuk melawan dan mengambil alih hidupku kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa merdeka. Setelah semua cobaan yang Dini hadapi, kehidupan yang baru mulai terbentuk bersamanya dan Adi. Meski perjalanan mereka tidak mudah, Dini telah menemukan kekuatannya sendiri dan belajar bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai harapan, namun selalu ada jalan untuk bangkit. Desa yang dulunya penuh dengan bisikan gosip kini menjadi saksi perjuangan Dini untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Warga desa pun semakin berhati-hati dalam berurusan dengan orang-orang seperti Pak Wirya. Di tengah luka yang masih tersisa, Dini tahu bahwa dirinya lebih kuat dari sebelumnya, dan bersama Adi, ia mulai menata masa depannya dengan lebih bijak dan berhati-hati.